Hai semua, apa kabarnya? Semoga semua kita selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya akan paparkan temuan tentang bastion atau menara pengintaian. Namun bastion yang ini rada istimewa. Mengapa? Karena ia merangkap sebagai menara suar. Loh, kok bisa? Oleh pihak VOC, bastion ini dinamakan Zeeburg. Ia sebetulnya bukan bastion utama atau bukan bastion yang langsung menempel pada kastil Batavia seperti bastion Parel. Tetapi ia hanya menempel pada tembok kota Batavia di sisi yang terdepan, tepatnya di bagian utara, untuk mengamati siapa saja kapal yang mau datang, temankah atau lawankah, yang istilah di dalam dunia aviasi militer adalah IFF atau Identification Friend or Foe. Faktor lain yang membuat Zeeburg ini agak istimewa karena dia berdiri di titik paling utara serta di samping pintu alur keluar masuk kapal yang mau masuk atau meninggalkan kota Batavia lewat Kali Besar. Hal ini bisa kita temui pada dokumentasi yang ditampilkan. Bastion yang dibangun pada tahun 1645 ini tingginya menjulang dibanding bastion lain dan juga memiliki fungsi strategis, yakni sebagai menara suar untuk memandu kapal yang akan memasuki Kali Besar atau sebagai penerangan bagi kapal-kapal yang sedang buang sauh di mulut Kali Besar saat hari mulai gelap. Beginilah tampilan Zeeburg yang tinggi menjulang berdasarkan hasil cropping dari lukisan dan memperjelas bahwa memang benar ada ruang bagi fasilitas lampu suar di bagian topping bastion ini. Selain itu juga ada jendela-jendela yang dilengkapi oleh moncong meriam. Bastion bersama dengan meriam, jembatan angkat, kanal, tembok kota adalah merupakan bagian dari sistem pertahanan benteng. Jadi, jika di dalam pekatnya malam ada kapal musuh yang mendekat, namun lampu suar masih mampu mengunci kapal tersebut, maka meriam di bagian bawah siap untuk menyala. Itulah kira-kira SOP-nya. Berbeda dengan bastion Culemborg, kini tidak ada yang tersisa dari bastion Zeeburg. Namun dari dokumentasi tahun 1920, kita masih bisa lihat hanya tinggal bagian dasar bastion ini yang tersisa. Dari foto udara tahun 1930, dasar bastion Zeeburg masih kelihatan. Bahkan pada foto udara tahun 1951, dasar bastion juga masih kelihatan. Lokasi Zeeburg adalah berdekatan dengan ujung utara bangunan Museum Bahari. Bertetanggaan dengan Zeeburg, ada bastion lain yang juga menempel pada tembok kota, yakni bastion Groningen di sisi kanan Zeeburg, serta bastion Culemborg atau Culemborg di sisi kiri Zeeburg. Perlu diketahui bahwa informasi mengenai bastion Groningen sangatlah minim. Sementara di atas fondasi atau dasar X, Culemborg sekarang ini berdiri agak miring menara Syah Bandar, di mana menara ini dibangun pada tahun 1838. Sedangkan Culemborg sendiri dihancurkan pada tahun 1808. Menara Syah Bandar yang berdiri setinggi 18 meter ini disebut juga Uitkijk atau menara pandang. Tugas Menara Syah Bandar adalah untuk mengawasi kapal-kapal yang keluar masuk alur Kali Besar. Tugas ini tadinya diemban oleh bastion Zeeburg yang merangkap sebagai menara suar. Saya sengaja banyak menyertakan lukisan tentang kota Batavia yang dilihat dari Laut Jawa karena resolusinya yang cukup memadai untuk dinikmati. Di sini, posisi pelukis tentunya ada di atas kapal yang sedang buang sauh di depan muara Kali Besar. Kini, lokasi pelukis ada di Pelabuhan Sunda Kelapa sekitar Jalan Maritim 2. Saat itu, udara kota Batavia jauh dari kata tercemar. Dengan demikian, maka Gunung Gede dan Gunung Pangrango jelas terlihat di kejauhan. Bahkan gereja Neo Hollandse Kerk yang sekarang di atas lokasinya ditempati oleh Museum Wayang juga nampak luar biasa. Kalau kita perhatikan panah yang menunjukkan Kali Besar, maka kapal bisa masuk hingga melewati jembatan kota Intan di Kali Besar. Di Kade Kali Besar sendiri, kapal bisa bongkar muat, apalagi di sana tersedia fasilitas pergudangan. Perhatikan untuk mengarahkan kapal yang akan memasuki Kali Besar, maka VOC membuat alur khusus
dengan cara menancapkan kayu yang berjejer di muara kali besar hingga ke lepas pantai dengan jarak tertentu dari mulut muara kali besar itu. Pada kayu yang berjejer ini dibuatlah lantai secukupnya tempat orang berjalan. Tujuannya adalah untuk melakukan inspeksi dan perawatan jika ada kayu yang rusak. Bahkan dari dokumentasi yang tersedia, kita juga bisa melihat bahwa pada jejeran kayu ini digunakan orang sebagai area untuk memancing. Sejujurnya, hingga kini belum ada sumber informasi yang menyebutkan bahwa Bastion Zeeburg ini juga berperan sebagai menara suar. Tetapi, berdasarkan lokasinya yang strategis dan ukurannya lebih menjulang dibanding bastion yang lain, maka saya menyimpulkan bahwa dia juga bertugas sebagai menara suar. Lagi pula, di lokasi itu, menara suar memang dibutuhkan. Satu hal lagi yang memperkuat temuan ini adalah bahwa pada masa Bastion Zeeburg beroperasi, kota Batavia tidak memiliki mercusuar khusus selain Zeeburg ini. Ada pertanyaan, jika Bastion Zeeburg demolis pada tahun 1808, lalu siapa sih yang menggantikan tugasnya untuk memberikan pelayanan suar bagi kapal yang akan masuk alur kali besar di malam hari? Diketahui bahwa sejak tahun 1862, mercusuar Batavia sudah hadir di Jalan Kakap Pasar Ikan untuk memberikan bimbingan suar. Dibandingkan Zeeburg, lokasi mercusuar ini sudah makin ke utara. Menariknya, selain mercusuar ini, Belanda juga menyediakan fasilitas lampu suar yang tiangnya berdiri di ujung barat jembatan angkat yang pernah hadir di bagian muka Museum Bahari. Fungsinya adalah untuk memberi penerangan, namun hanya di sekitar kolam dermaga pasar ikan, tetapi tidak untuk kapal yang akan memasuki mulut kali besar. Namun begitu, lampu suar ini hanya terdokumentasi sekitar tahun 1890-an saja. Itu berarti umurnya tak lama. Demikianlah bahasan kita mengenai temuan baru, yakni Bastion Zeeburg dan merangkap sebagai menara suar yang sepertinya masih jarang orang yang memperhatikan. Jika ada pendapat lain atau ada data baru tentang Bastion Zeeburg ini, monggo infokan saja di kolom komentar. Berharap semoga ini semua bermanfaat bagi kita. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. God bless you bro and sis. Please like, comment, and subscribe.